Kembali lagi di channel Nim Story, Nuansa Iman. Simak video kami yang mengisahkan berbagai macam tokoh-tokoh muslim di dunia. Ngopi sudah menjadi kearifan lokal sekaligus fenomena sosial yang jamak dijumpai di tengah masyarakat. Kopi dan ngopi juga kerap dijadikan sebagai tema karya sastra seperti Filosofi Kopi karya Dewi Lestari yang kemudian diangkat oleh sineas menjadi salah satu film paling berpengaruh di Indonesia. Demikian halnya, novel Cinta di Dalam Gelas karya Andrea Hirata, dan kitab yang membahas topik kopi dan rokok karya Kiai Ihsan Jampes dengan judul Irsyadu Al-Ikhwan fi Bayani Al-Hukam Al-Kahwahwa Al-Duhan yang diterjemahkan ke dalam buku Kitab Kopi. Kitab karya Kiai Ihsan Jampes ini mengisyaratkan bahwa kopi dapat ditelaah dari perspektif ajaran Islam. Jika ditelaah dari perspektif Islam, kopi dan ngopi memiliki sejumlah hikmah atau filosofi berikut. Pertama, cita rasa kopi yang berbeda-beda, kendati berasal dari pohon yang sama, menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah ini dilandasi firman ilahi, kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Al-Ra'd ayat 13. Kata kunci, bagi kaum yang berpikir, menginspirasi umat muslim untuk berpikir kreatif dan inovatif terkait cita rasa tanaman. Dengan kata lain, cita rasa kopi yang sudah berbeda-beda itu semakin variatif saat disajikan dalam bentuk aneka minuman yang diracik dan diolah secara kreatif dan inovatif. Dalam istilah Al-Quran, ngopi berarti menikmati rezeki yang bagus, rizkan hasanan, dan statusnya jauh lebih mulia dibandingkan menikmati wine atau minuman keras yang memabukkan. Quran Surat Al-Nahl ayat 16-76. Kopi tergolong rezeki yang bagus, antara lain disebabkan beragam manfaat yang diperoleh orang yang mengonsumsi kopi. Di antaranya manfaat minum kopi, mulai dari meningkatkan fungsi otak, kognitif, kapasitas kinerja fisik, memicu rasa bahagia, hingga mengurangi risiko gagal ginjal dan diabetes. Kendati demikian, prinsip utama dalam menikmati makanan dan minuman adalah proporsional dan tidak berlebih-lebihan, israf. Sebagaimana yang direkomendasikan dalam firman ilahi, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat pukul 7.31. Di antara efek samping orang yang berlebihan mengonsumsi kopi adalah menimbulkan masalah pencernaan dan lambung. Insomnia atau kurang tidur, tidak baik bagi tulang dan gigi, sering buang air kecil, hingga kecanduan kopi yang mengurangi minat minum air putih. Hukum ngopi adalah mubah, boleh. Sesuai dengan rumusan kaidah fikih, al-ashlu fi al-asya, al-ibahah, yang berarti, hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Hukum ini dipertegas dalam kitab Irsyadu Al-Ikhwan fi Bayani Al-Hukam Al-Kahwahwa Al-Duhan karya Kiai Ihsan Jampes yang mengutip sejumlah ulama yang memperbolehkan kopi, yaitu Imam Al-Ramli, Najm Al-Ghazi dan Ibn Hajar Al-Haytami. Di antara argumentasi para ulama tersebut adalah kopi bisa menyegarkan dan meringankan pikiran, serta membangkitkan semangat tetap terjaga sampai waktu yang lama untuk beribadah. Di sisi lain, Syekh Ali Al-Hawash menyatakan, sebagaimana dilansir dalam laman Nu Online, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perkara mubah sebagai kesempatan istirahat bagi manusia dari rasa lelah melakukan suatu kewajiban. Ngopi dapat merekatkan silaturahmi, baik kualitas dan kuantitas. Pandangan para ulama tersebut memberikan inspirasi terkait fungsionalisasi kopi dalam kehidupan sehari-hari. Ngopi bisa dijadikan sebagai kesempatan beristirahat dari kepenatan menunaikan tugas dan kewajiban sehari-hari. Hanya saja, agar fungsionalisasi kopi lebih maslahat duniawi ukhrawi, umat muslim dapat mengonsumsi kopi untuk menunjang ibadah. Misalnya, Surat Al-Muzammil 73, 1-10 memerintahkan umat muslim agar bangun malam untuk menunaikan salat malam, qiyamul lail, memperbanyak membaca Al-Quran, zikir dan doa. Dalam ayat lain, di antara tanda orang yang beriman adalah menyedikitkan tidur malam demi menunaikan ibadah, seperti salat tahajud, Quran Surat Al-Sajdah 32, 16. Dengan mengonsumsi kopi, maka umat muslim akan lebih mudah melaksanakan qiyamul lail, tanpa terhalangi oleh kantuk yang dapat mengganggu konsentrasi ibadah. Kopi sebagai media amal solih. Misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru umat muslim agar aktif melakukan silaturahim, hadis riwayat Al-Bukhari, dan memuliakan tamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sedangkan kopi dapat dijadikan sebagai pelengkap untuk meningkatkan kualitas, kehangatan, dan kuantitas, durasi, silaturahim maupun perjamuan tamu. Lebih dari itu, setiap kopi yang dinikmati oleh keluarga, kerabat, sahabat, teman, relasi maupun tamu, merupakan bagian dari sedekah yang mengalir deras pahalanya. Sejalan dengan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang tamu masuk ke rumah seorang mukmin, maka masuk pula bersama tamu itu 1000 rahmat dan 1000 berkah. Allah akan menulis untuk pemilik rumah itu pada setiap suap makanan yang dimakan oleh tamunya seperti pahala haji dan umroh, hadis riwayat Al-Dailami. Kendati hadis ini menggunakan redaksi, setiap suap makanan, secara kontekstual dapat dimaknai, setiap teguk minuman. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton, dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.